Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan satu topik yang masih sejalan dengan pengendalian manajemen itu. Nah, untuk topik kita kali ini, kita bahas yang gampang dulu aja ya. Kita bahas sesuatu yang masih dasar banget nih dari bidang manajemen itu sendiri. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai strategi untuk keberlanjutan organisasi. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum familiar nih sama aku mau perkenalan diri dulu biar nanti lebih gampang nih pas kita sesi interaktif atau sesi tanya jawabnya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Firdausy Nuzula. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan aku di 11 Maret University di jurusan akuntansi. Dan mungkin teman-teman ada yang berasal dari Blitar juga nih. Ini kan banyak nih teman-teman ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta, banyak banget. Nah, nanti teman-teman pas waktu sesi Q&A bisa panggil aku Lula aja atau bisa panggil Kak Lula boleh ya, jangan panggil Kak Anissa. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh nih, sebelum kita ngomongin yang lebih jauh tentang strategi dan juga hubungannya dengan keberlanjutan organisasi, pasti teman-teman udah familiar lah sama yang dinamakan dengan strategi. Apa sih sebenarnya strategi itu? Nah, mungkin buat teman-teman mikir strategi itu adalah cara kita untuk mencapai sesuatu gitu. Tapi secara kasarnya ya, secara pengertian yang paling sederhana, strategi itu merupakan satu rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi adanya strategi itu memang ditujukan untuk rencana jangka panjang dan biasanya ya untuk strategi itu minimal dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu paling minimal untuk strategi. Nah, biasanya strategi itu memang ya secara dasarnya strategi itu merupakan salah satu rancangan yang dimulai dari perencanaan, terus kemudian pengimplementasian dan juga evaluasi. Jadi strategi itu nggak cuma hanya sekedar oh ini nih rencana yang bakal kita lakukan untuk kurun waktu sekian gitu, tapi juga termasuk di dalamnya itu juga termasuk implementasi dan juga evaluasi dari penerapan strategi itu sendiri. Nah, kenapa sih strategi itu penting gitu? Dan gimana sebenarnya strategi itu terbentuk? Apakah ketika kita membuat suatu organisasi atau kita membuat suatu badan gitu, tiba-tiba langsung ada strateginya gitu? Kan semua organisasi itu pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, entah itu jangka panjang maupun jangka pendek. Dan tujuan itu nantinya dicapai dengan cara apa? Nah, dari sinilah strategi itu berfungsi untuk membantu semua level manajemen itu tahu gitu loh, gambaran apa sih kira-kira yang akan kita capai. Dan kiranya bagaimana ya sebenarnya proses strategi itu terbentuk. Jadi untuk pembentukan strategi itu sendiri, itu sebenarnya gabungan dari ketiga proses ini. Jadi yang pertama itu ada proses analisis situasi, evaluasi, dan juga analisis pesaing. Mungkin teman-teman biasanya ya, kalau kita bicara strategi pasti itu nyantolnya atau nyambungnya adalah hal yang sesuatu yang berkaitan dengan internal. Padahal sebenarnya kalau strategi itu ya, kalau kita bicara strategi secara luas, kita bicara strategi yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang berkaitan juga gitu dengan hal-hal internal dan juga eksternal. Jadi keduanya itu saling berkaitan baik internal dan juga eksternal. Dimulai dari analisis situasi gitu. Kita harus pertamanya ya jelas ya dalam menentukan strategi kita itu harus menganalisis internal dulu gitu. Kira-kira kita itu mendirikan organisasi tujuannya apa? Apa sih yang mau kita gapai gitu? Cita-cita apa yang bakal kita pegang dalam mendirikan organisasi? Tapi kita itu sebagai organisasi ya sama seperti manusia, kita itu juga hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lain atau dengan entitas-entitas lain. Nah, di sini kita juga melakukan analisis situasi yang eksternal juga gitu, entah itu dari persaingan pesaing atau misalnya kalau kita bikin organisasi profit gitu yang emang profit oriented, kita harus mikirin juga nih legal di negara kita tempat kita berdiri itu bagaimana, terus kemudian kita juga harus memikirkan juga mengenai selain legal kita mungkin berbicara tentang norma atau budaya yang dianut, terus kemudian kondisi ekonomi itu juga berpengaruh apabila kita mendirikan organisasi yang profit, yang berorientasi pada profit. Terus selanjutnya ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu tujuannya apa? Jadi setelah kita tahu nih, kita sudah menganalisis both internal dan juga eksternal, kita kan tahu nih, oh kira-kira dari keadaan atau kondisi seperti ini dengan kemampuan kita,
dengan kelebihan dan kekurangan kita, apakah ada peluang gitu yang bisa kita ambil. Misalnya ya kita mendirikan organisasi yang emang tujuannya untuk memasarkan produk kria gitu. Kita bisa melihat gitu, oh kita punya nggak sih peluang pasar di sektor A gitu. Kita punya nggak sih peluang pasar di segmen A. Nah itu bisa kita dapat dari evaluasi. Dan dari evaluasi itu kita nantinya itu bakal menghubungkan atau membaurkan antara kemampuan yang kita punya dengan peluang, apakah possible untuk kita membuat strategi atau enggak. Nah, kalau misalnya kita ternyata, oh bisa nih gitu, kita punya peluang di sini dan mungkin strategi ini bisa diterapkan. Nah, dari situ kita baru mulai untuk menyusun strategi ke depannya nanti mau bagaimana. Nah, terus sebenarnya gimana sih secara spesifik gitu langkah-langkah dalam pembentukan strategi itu sendiri. Jadi, untuk pembentukan strategi, itu tuh dimulai dari menentukan visi strategis. Apa sih visi itu? Pasti kalian sering ya mendengarkan tentang visi, misi gitu. Jadi kalau visi itu sebenarnya apa sih yang mau dicapai atau cita-cita atau nilai apa gitu dari organisasi atau lembaga yang kita dirikan. Terus setelah kita tahu visi ataupun nilai yang bakal kita pegang gitu, nilai inti yang bakal kita capai, kita harus menetapkan tujuan. Nah, bedanya tujuan sama visi, kalau visi itu lebih general, sedangkan kalau tujuan itu lebih spesifik dan terkadang tujuan itu bisa bergantung gitu, bisa berubah-ubah tergantung situasi dan juga kondisi. Misalnya untuk tujuan itu kita perlu menentukan, teman-teman menentukan tujuan jangka pendek apa yang mau kita capai dan tujuan jangka panjang apa yang mau kita capai. Tapi kita harus sebelum itu kita harus memastikan nih bahwa tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang kita itu saling interconnect gitu. Jadi tujuan jangka pendek kita nggak boleh berlawanan sama tujuan jangka panjang karena kan kalau teman-teman belajar ekonomi nih, kita pasti tahu kan kalau tujuan kita mendirikan organisasi atau entitas, itu salah satu asumsi yang dibuat adalah going concern, di mana kita nggak mempertimbangkan atau kita itu nggak mengharapkan bahwa organisasi atau entitas yang kita bikin itu bakal bankrupt atau bakal, ya istilahnya bakal kandas lah di tengah jalan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di sini merumuskan pilihan strategi ini merupakan tahap yang benar-benar kita bisa bilang, oh di sini nih kita mulai mendiskusikan strategi seperti apa yang bakal kita pakai gitu, rencana seperti apa, atau tindakan-tindakan kayak gimana sih yang bakal kita ambil. Nah, untuk perumusan strategi ini tuh dimulai dari kita yang tadi aku sempat singgung, kita mengidentifikasi dulu nih lingkungan kayak gimana yang bakal kita masukin gitu, atau lingkungan seperti apa sih organisasi kita nanti itu bakal berada gitu. Selanjutnya setelah kita melakukan analisis terhadap lingkungan, baik itu eksternal dan juga internal, kita bakal sebagai organisasi gitu, kita menganggap diri kita itu menempatkan diri kita sebagai organisasi, kita pasti menentukan nih capaian apa aja sih yang bakal kita ambil gitu, atau sekiranya target apa sih yang bakal kita capai nantinya, dan dari situ, dari target-target atau tujuan yang bakal kita capai, kita juga merumuskan nih faktor-faktor atau ukuran keberhasilan. Biasanya kita kenal dengan istilah key success factors ya, atau biasanya ukuran-ukuran keberhasilan. Nah, itu digunakan juga dan disusun juga ketika perumusan strategi. Nah, selanjutnya setelah kita merumuskan pilihan strategi, dan sebelum kita mengeksekusi ini, kita pastinya juga menentukan nih strategi atau plan B gitu. Biasanya kita tahu kalau merencanakan sesuatu ya, kita pasti merencanakan plan E dan juga plan B. Nah, di proses perumusan pilihan strategi ini, kita juga merumuskan strategi cadangan, yang misalnya nanti ke depannya strategi yang sekarang kita pilih itu nggak berjalan dengan baik, kita bisa menerapkan strategi yang kedua. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi strategi. Kayak mengeksekusi strategi itu ya seperti biasa gitu, setelah kita punya tujuan atau setelah kita punya gambaran yang jelas nih tentang bagaimana cara kita mencapai tujuan atau goals kita bakal mengeksekusi strategi. Tapi gimana sih caranya? Untuk mengeksekusi strategi sendiri, kita tuh harus disesuaikan dulu ya sama beberapa hal, termasuk dengan budaya perusahaan, dan juga intinya kita harus menyesuaikan dulu lah sama lingkungan dengan strategi yang akan kita terapkan. Nah, selanjutnya ini mengevaluasi. Mengevaluasi itu merupakan tahap terakhir dalam pembentukan strategi, tapi bukan berarti setelah mengevaluasi itu udah nggak ada strategi lain gitu. Justru dari evaluasi yang dilakukan itu biasanya muncul strategi-strategi baru yang entah itu perbaikan dari strategi sebelumnya atau strategi baru yang benar-benar digunakan atau dihasilkan untuk menggantikan strategi yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya
kayak gimana sih sebenarnya, kan kita tadi udah bahas nih secara garis besar terkait apa itu strategi, terus bagaimana sih strategi itu terbentuk. Nah, sekarang kita bakal bahas inti dari pembicaraan kita kali ini, apa sih sebenarnya pentingnya strategi dalam organisasi. Nah, jadi strategi itu punya beberapa fungsi dalam organisasi. Yang pertama yaitu memberikan pengarahan ke semua level karyawan dan manajemen. Nah, jadi dengan adanya strategi, itu otomatis perusahaan punya rencana dong terkait apa sih yang mau dicapai gitu, apa sih yang mau dilakukan, dan bagaimana gitu, bagaimana sih kita nanti ke depannya bakal mencapai apa yang kita tujukan itu. Nah, dengan adanya rencana itu, baik dari karyawan ataupun manajemen level atas, semua level manajemen itu bisa mengetahui gitu loh, apa yang bakal mereka capai, tujuan apa yang bakal mereka tuju, dan dengan siapa mereka harus bekerja. Dan dari dari fungsi yang pertama, dari fungsi pengarahan yang pertama ini, adanya strategi itu memberikan gambaran yang jelas gitu loh kepada semua level manajemen untuk memberikan gambaran terkait, oh ini loh job desk kalian. Terus dari fungsi yang pertama nih, kan tadi kita udah tahu nih gambaran atau arahan dari karyawan. Jadi itu kalau misalnya kita bicara dalam organisasi ya, dalam lingkup organisasi, mungkin teman-teman yang ikut organisasi atau kepanitiaan atau mungkin ikut komunitas tahu yang namanya job desk. Nah, salah satu fungsi strategi di sini juga untuk memberikan gambaran terkait ini nih yang harus dicapai untuk masing-masing divisi. Karena kan kalau strategi itu ukurannya atau ketercapaiannya, indikatornya itu kan dihitung sebagai satu perusahaan secara keseluruhan. Nah, sedangkan kalau kita dalam organisasi atau perusahaan itu kan pasti banyak orang atau ada divisi-divisi tertentu, dan itu nggak mungkin gitu loh kita mencapai satu strategi atau satu tujuan kalau kita nggak membagi menjadi subdivisi atau substrategi. Jadi nanti misalnya nih kita merupakan ada satu organisasi yang emang dia bergerak dalam bidang manufaktur. Nanti itu pasti ada divisi-divisi untuk pemasaran, mungkin ada divisi riset dan divisi penelitian atau apapun itu. Nah, nanti dari divisi-divisi itu mereka akan mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan yang udah disesuaikan dengan kemampuan dan kapabilitas mereka untuk mencapai tujuan secara besar atau untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu untuk mengurangi ketidakpastian. Gini nih, cara gampangnya adalah ketika seorang manajer atau pimpinan atas dari suatu organisasi itu membuat rencana, itu pasti dalam pembuatan rencana itu kan kita memproyeksikan ke depannya nanti gimana dan bakal bagaimana, apa yang bakal kita capai. Dengan adanya rencana atau gambaran tentang apa yang akan kita capai, kita pasti juga akan memperhitungkan juga gitu kondisi-kondisi nanti ke depannya itu bakal bagaimana, terus perubahan apa yang bakal terjadi. Nah, dengan adanya strategi, kita tuh sudah mempersiapkan, biasanya teman-teman menyebutnya dengan worst case. Kita tuh udah pasti menyiapkan kondisi atau situasi terburuk. Nanti kalau misalnya kita ada dalam situasi, misalnya kita dalam kondisi kekurangan sumber daya, apa yang harus kita lakukan gitu. Misalnya kita kehilangan atau mengalami kerugian karena bencana atau entah apapun, nanti tindakan apa yang akan kita ambil. Nah, salah satu fungsi strategi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di situ. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kinerja karyawan. Kenapa sih strategi itu dikatakan bisa atau mampu gitu mendukung efektivitas dan juga efisiensi kinerja karyawan? Karena dengan adanya strategi, kan tadi dalam penyusunan strategi kita udah menyusun nih key success factors-nya apa aja. Nah, dari situ kita pasti tahu, misalnya kita punya strategi yang memang mau kita capai dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi secara dalam jangka waktu 1 tahun, apa yang kita capai ini nggak sesuai dengan rencana kita gitu, rencana awal. Nah, dari situ kita bisa langsung mengidentifikasi atau bisa langsung tahu gitu loh, ada tindakan-tindakan atau mungkin ada kegiatan yang tidak efisien dan mungkin menyimpang dari apa yang kita rencanakan dari awal. Nah, selanjutnya adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan di masa depan. Jadi strategi dan juga pengendalian manajemen itu mereka merupakan salah satu unsur yang saling berkaitan. Jadi adanya strategi atau pengendalian manajemen yang sekarang itu tuh bakal memengaruhi strategi di kedepannya. Entah itu nanti strateginya adalah strategi sekarang yang diperbarui atau emang benar-benar strategi yang baru yang dilahirkan untuk situasi yang udah berbeda. Jadi antara strategi yang sekarang diterapkan dan strategi yang nantinya akan digunakan, strategi yang nantinya akan direncanakan itu mereka saling berhubungan.
Nah, selanjutnya yang terakhir fungsi strategi dalam organisasi adalah untuk mendukung pengendalian internal organisasi dan pengambilan keputusan. Nah, ini tuh fungsi yang terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan fungsi yang ketiga yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan. Jadi dalam penggunaan strategi dalam pengimplementasiannya itu kan kita tadi udah pakai yang indikator ketercapaian. Nah, dari situ kita bisa mengendalikan setiap aktivitas atau setiap segmen yang terjadi dalam organisasi kita gitu. Misalnya ada sesuatu yang kurang baik gitu, atau sesuatu yang memang dirasa udah nggak sesuai nih dengan kondisi yang sekarang. Kayak misalnya contoh kondisi pandemi ini kan merubah semua tatanan ekonomi juga kan apabila kita berada dalam organisasi yang emang profit. Nah, di situ mungkin ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang perlu diubah untuk menyesuaikan kondisi dengan tujuan yang akan kita capai. Jadi, di sini fungsi strategi itu adalah untuk mengubah tindakan yang akan kita ambil. Jadi, bukan tujuan yang akan kita capai yang diubah. Next, kita akan membahas tentang fungsi strategi dalam organisasi. Oh, ini udah. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas ke implementasi strategi. Jadi tadi sempat aku singgung ya, untuk implementasi strategi itu gimana, apakah langsung kita implementasikan aja setelah kita udah dapat fix nih strategi apa yang mau kita pakai. Nah, tapi sebenarnya karena organisasi itu ibaratnya kayak lingkungan, jadi implementasi strategi itu juga harus dimulai dari adaptasi atau penyesuaian dengan budaya yang ada. Misalnya, kita dalam satu organisasi yang emang belum ada lingkungan kerja atau belum ada budaya kerja gitu. Nah, itu bisa dimulai dari kita mengembangkan budaya dulu yang mungkin mendukung dengan resources yang ada. Jadi kan kalau dalam organisasi kita nggak bisa kan menjamin bahwa semua resources atau semua sumber daya manusianya itu berasal atau memiliki background yang sama. Nah, dari diversitas sumber dayanya itu sendiri kita harus mulai nih menciptakan budaya yang mungkin yang bisa disepakati sebagai budaya kerja kita, karena misalnya ada ketidaksesuaian budaya kerja dengan pekerja secara personal itu juga akan mempengaruhi kinerja karyawan atau kinerja anggota ke depannya. Selanjutnya, implementasi strategi itu juga memerlukan adanya kebijakan. Kenapa memerlukan adanya kebijakan? Karena yang namanya strategi itu kan berupa rancangan ya, berupa aturan apa aja sih yang mau kita lakukan, apa aja sih yang mau kita capai gitu. Nah, dengan adanya kebijakan itu tujuannya adalah untuk menjamin bahwa semua anggota atau semua individu yang terlibat dalam organisasi itu mematuhi atau mengikuti strategi yang benar-benar diterapkan. Jadi adanya kebijakan itu tujuannya adalah untuk memastikan lebih ke memastikan bahwa semua itu paham strategi apa yang kita pakai, tujuan apa yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya itu lebih mirip ke tadi itu yang fungsi strategi untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Jadi misalnya kita punya satu kelompok manusia gitu, satu kelompok orang yang memang udah punya satu tujuan untuk misalnya untuk mendirikan perusahaan yang di tahun pertama kita bisa mendapatkan laba 20 juta, katakanlah seperti itu. Nah, untuk mencapai laba 20 juta di tahun pertama itu mungkin kita harus memang kita harus membagi tugas sesuai dengan kompetensi dan juga kemampuan kita. Ada nanti yang mereka ditugaskan atau mereka dialokasikan untuk memegang di divisi penjualan misalnya, terus ada kemudian yang ada di divisi operating, terus ada juga gitu yang dipegang atau diposisikan di divisi keuangan. Jadi nggak mungkin gitu satu kelompok itu bekerja untuk satu hal. Untuk menunjang efisiensi itu ya kita harus memecah aja gitu biar tujuannya itu bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya tahap terakhir dalam implementasi strategi itu adalah evaluasi kinerja atau strategi yang dilaksanakan. Evaluasi itu pasti ya kita aja dalam satu kegiatan atau satu proker gitu katakanlah, evaluasi itu selalu dilakukan untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya kita udah mencapai target, sejauh mana sih kita udah mencapai tujuan kita, apakah dengan apa yang udah kita capai sekarang ini tuh mampu gitu, apakah kita mampu mengejar sisanya untuk mencapai tujuan kita yang utama. Dan dari evaluasi kinerja atau strategi yang dilaksanakan ini, nantinya akan muncul pengendalian baru atau strategi-strategi baru. Jadi adanya evaluasi ini sebenarnya jadi sumber awal untuk melahirkan strategi baru atau pembaruan yang baru. Nah,
Lalu apa aja sih sebenarnya yang perlu dievaluasi dalam strategi? Sebenarnya kalau apa yang perlu dievaluasi itu balik lagi ke strategi apa yang kita terapkan, terus kemudian bentuk organisasi apa yang kita jalankan, tujuan apa yang mau kita capai. Tapi secara garis besar, hal-hal yang perlu dievaluasi dari penerapan strategi, yang pertama yaitu tingkat ketercapaian target atau tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sih strategi yang diterapkan itu dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam penerapan strategi ya, itu pasti kan misalnya katakanlah aja kita membuat strategi untuk 5 tahun ke depan gitu. Tapi kita pasti udah ngeset goals atau target per tahunnya, atau misalnya per semester tahun. Ini semester pertama kita minimal harus udah mencapai ini nih, udah mencapai ABC gitu. Untuk semester 2 kita mulai running product atau apapun. Nah, jadi dari evaluasi tingkat ketercapaian target, itu kita bisa tahu, misalnya kita udah jalan setengah tahun gitu. Misalnya kita udah jalan setengah proses di semester kedua, tahun kedua gitu. Kita udah tahu nih, kira-kira kalau kita tetap pakai strategi yang sekarang, apakah tujuan kita bakal tercapai? Nah, itu adalah fungsi dari evaluasi tingkat ketercapaian target dan juga tujuan. Nah, selanjutnya hal yang perlu dievaluasi adalah kesesuaian anggaran dengan sumber daya aktual yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Nah, jadi ini tuh penting karena dalam penyusunan rencana atau rancangan untuk periode, biasanya kalau untuk rancangan itu kita pakainya 1 tahun, kita itu perlu menyesuaikan anggaran dan juga aktualisasi yang kita keluarkan. Karena dari situ kita juga bisa mengukur secara moneter atau secara nominal tingkat efektivitas dan juga efisiensi. Nah, kenapa ini penting? Karena ya yang namanya organisasi itu sama seperti makhluk hidup ya. Intinya dia itu hidup dan pasti dong kalau melakukan sesuatu pasti nggak mau rugi. Kalau misalnya anggaran kita itu ternyata kurang atau dengan kata lain realisasian kita itu lebih besar gitu daripada anggarannya, berarti kan kita harus menanggung rugi dan dari situ pasti ada sesuatu yang salah dari penerapan strategi. Nah, selanjutnya pengkajian ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan strategi digunakan. Ini tuh perlu dievaluasi karena yang namanya strategi ataupun hal-hal terkait manajerial itu tuh pasti fleksibel ya. Jadi nggak mungkin strategi atau misalnya katakanlah pengendalian manajemen itu tuh yang digunakan sistem pengendaliannya satu untuk seterusnya. Pasti akan dikaji atau dievaluasi per 2 tahun, entah itu per tahun atau per 5 tahun. Tujuannya apa? Karena seiring berkembangnya organisasi atau berkembangnya entitas, itu pasti kondisinya juga berubah. Nah, kondisi atau faktor internal dan eksternal awal kita mendirikan organisasi atau kajian awal kita itu belum tentu sama dengan kondisi 5 tahun ke depannya. Gitu. Jadi kita harus secara konstan atau secara kontinu melakukan pengkajian faktor-faktor internal dan eksternal untuk memperbarui strateginya. Yang paling gampang itu misalnya adalah kayak kondisi sekarang nih, gara-gara adanya pandemi COVID, ini kan semua serba digital ya, digitalisasinya itu semakin cepat karena ada akseleratornya juga. Dan mungkin kalau ada organisasi gitu, kita sebagai organisasi kita harus mengevaluasi, oh lingkungan udah berbeda nih gitu sejak 1 tahun terakhir, sejak COVID semuanya udah digital. Kalau kita tetap menggunakan atau kita tetap melakukan hal-hal yang konvensional yang masih secara sederhana di zaman sebelum pandemi, apakah kita bakal tetap bertahan gitu? Apakah kita bakal tetap sustain dan kita bisa menjamin bahwa kita bisa compete dengan organisasi yang lain? Nah, di situ pengkajian ulang faktor-faktor internal itu perlu dilakukan. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan itu sepadan dengan kinerja yang diberikan. Kalau kita bicara kinerja itu mungkin paling gampang kita ngebahas atau nyinggung ke HR ya, atau ke human resources. Karena biasanya gini, memang kita bisa menganggarkan gitu, katakanlah untuk evaluasi yang pertama, untuk anggaran dan juga biaya aktual yang dikeluarkan, kita udah sama. Misalnya katakanlah dalam 1 tahun kita menganggarkan untuk mengeluarkan 50 juta gitu untuk gaji karyawan. Dan itu udah sesuai gitu, dengan aktual udah sesuai. Tapi apakah itu sesuai dengan output yang kita terima? Misalnya target kita adalah untuk mendapatkan produksi 1.000 produk gitu di semester pertama. Nah, tapi ternyata dengan biaya gaji yang sesuai dengan anggaran, output yang kita capai cuma 200
200 produk aja gitu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi gitu dengan strategi kira-kira apa sih gitu yang perlu ditelusur dan apa sih yang menyebabkan produksi kita itu jauh banget gitu dari apa yang pengen kita capai. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan korektif. Melakukan tindakan korektif ini tujuannya adalah untuk melahirkan strategi baru yang lebih baik untuk masa depan. Nah, jadi untuk korektif ini sebenarnya nggak harus selalu menghasilkan strategi baru ya. Jadi dari tindakan korektif ini kita bisa menentukan apakah strategi ini bakal kita gunakan lagi untuk periode kedepannya, atau mau kita ganti, atau mau kita perbarui gitu. Jadi kalau korektif itu lebih ke assessment aja gitu, dari pengendalian internalnya bagaimana, terus ketercapaiannya bagaimana gitu. Jadi semua itu di-sum up di tindakan korektif yang terakhir. Nah, terus ini adalah kesimpulan terakhir dari apa yang udah kita bicarakan hari ini. Sebenarnya apa sih gitu hubungan strategi dengan keberlanjutan organisasi? Dari organisasi itu sendiri, organisasi kan pasti punya tujuan, dan tujuan itu tuh yang menyebabkan organisasi itu ada. Dari adanya tujuan itu pasti organisasi itu melahirkan strategi karena mereka memerlukan tata cara, memerlukan rancangan, atau memerlukan istilahnya panduan lah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, dari adanya strategi itu kemudian lahirlah analisis-analisis atau evaluasi dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan termasuk juga dengan persaingan gitu. Misalnya kita udah menerapkan strategi yang bagus nih untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita. Tapi misalnya kalau kita menggunakan strategi yang udah kita rasa bagus, tapi kalau kita melihat strategi pesaing nih, strategi kompetitor kita, mereka tuh lebih bagus gitu. Nah, dari situ, dari evaluasi persaingan, kita juga bisa melahirkan strategi baru. Dan dari strategi baru, disitulah tercipta keberlanjutan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, Fauzan Dimas, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas materinya ya Kak Lula, sangat menarik sekali. Kebetulan juga saya memiliki keresahan dalam dunia organisasi, khususnya pada cara untuk melakukan pengukuran kinerja. Jadi saya ingin izin bertanya, bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja yang objektif dalam suatu organisasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Fauzan Dimas atas pertanyaannya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja ya. Sekarang aku jawab nih, jawab pertanyaan dari Dimas dulu aja karena emang belum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara kita melakukan penilaian yang objektif? Nah, mungkin kita mikir bahwa penilaian objektif itu lebih baik karena ya kita objektif gitu, nggak ada unsur karena kedekatan, nggak ada unsur apapun gitu, nggak ada hal-hal yang personal untuk menilai kinerja dari seseorang atau kinerja dari suatu divisi gitu misalnya. Nah, jadi untuk penilaian objektif itu kita bisa menggunakan penilaian atau penilaian dari indikator-indikator nominal. Misalnya ya, kalau untuk organisasi, kalau misalnya untuk organisasi non-profit gitu, kita bikin event, kita bikin acara. Target kesuksesan kita adalah menyesuaikan rencana dari jumlah peserta gitu, target jumlah peserta kita dengan jumlah peserta aktual. Itu kan nominal kan, sesuatu yang bisa di-compare secara nominal. Lalu misalnya lagi kalau kita bicara dengan organisasi yang profit, yang emang bergerak di bidang untuk mencari keuntungan, katakanlah salah satu perusahaan manufaktur gitu ya, itu kita kinerjanya bisa nih mengukur dari, kita bisa mengukur kinerja divisi, katakanlah divisi produksi gitu. Berapa sih jumlah produk yang dihasilkan sekarang dibandingkan dengan periode tahun lalu, periode sebelumnya, mana yang lebih besar gitu. Jadi untuk penilaian objektif kita bisa menggunakan indikator nominal atau indikator moneter. Dan gimana cara kita menilainya itu bisa di-compare ya, comparable dengan periode sebelumnya, atau bisa di-compare dengan organisasi yang bergerak di bidang yang sama, atau bisa dikatakan bahwa kita bisa gitu menilai indikator dengan membandingkan kinerja kita secara moneter dengan kompetitor yang lain. Akan tetapi apakah
penilaian indikator yang objektif itu yang terbaik gitu. Apakah itu bisa digunakan secara individu, secara sendiri, secara tunggal untuk menilai kinerja secara keseluruhan? Aku rasa sih enggak gitu. Aku personally lebih setuju bahwa kita bisa mengcombine indikator yang subjektif dan juga objektif ya. Karena kalau misalnya kita terpaku pada penilaian yang objektif dan misalnya kita pakai perhitungan yang moneter gitu ya, itu kita nggak bisa menjamin gitu, kita nggak bisa menjamin tingkat kinerja dari divisi-divisi yang nggak memiliki output aktual yang bisa dihitung. Misalnya divisi research and development gitu, kan kita nggak bisa tahu gitu, oh nggak bisa compare gitu loh, intinya nggak bisa compare ini kinerjanya lebih baik daripada tahun lalu, karena dalam divisi riset itu nggak ada satu ukuran moneter yang bisa menyatakan bahwa oh segini nih tercapai, oh kalau segini ini berarti nggak tercapai. Nah dari situ kita juga harus melihat faktor-faktor lain gitu, seperti apakah emang dari divisi R&D ini udah bekerja secara maksimal, apakah sudah melakukan rancangannya dengan baik gitu, dan mungkin kenapa subjektif itu lebih bisa diandalkan daripada yang objektif, itu adalah misalnya kalau kita menilai kinerja manajer gitu, atau kita menilai kinerja satu divisi, kita tuh nggak bisa menilai kinerja dari periode sekarang aja, benar-benar mutlak berangkat dari sekarang. Kita juga harus melihat dong background seperti apa dia berangkatnya. Bisa aja kalau dari divisi penjualan gitu. Nah, bisa aja dari manajer yang sebelumnya itu ternyata ada minus atau ada defisit, ada kerugian lah intinya dalam divisi tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ada kerugian, sebenarnya kalau dari divisi itu udah bisa mengcover ekuitas atau bisa mengcover kerugian yang ada, sebenarnya kan udah dikatakan, oh ini kinerjanya yang baik nih. Tapi kalau kita bisa cuma menggunakan indikator moneter aja, indikator yang objektif, kan angkanya dikit gitu loh dari keuntungan profit yang ingin kita capai. Padahal sebenarnya kinerjanya itu udah baik gitu. Jadi untuk indikator kinerja lebih baik sih untuk mengcombine ya antara indikator yang objektif dan juga subjektif. Bagaimana Dimas, apakah menjawab? Jawab sekali, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oh baik, Saudara Aufa silahkan. Oke, sebelumnya suaraku kedengaran nggak ya? Jelas Kak. Oke, thank you. Ya, sebelumnya thank you Lola buat penjelasannya keren banget. Tadi aku juga relate karena aku juga sedang berorganisasi juga. Mungkin yang aku ingin tanyain itu bagaimana strategi itu bisa menjadi salah satu tools pengendalian internal gitu. Oke, keren banget nih pertanyaannya. Makasih ya. Oke, nah jadi gimana sih sebenarnya strategi itu bisa dijadikan sebagai pengendalian internal? Karena kan strategi itu sebenarnya ya dasarnya dalam bentuknya itu adalah rencana. Terus gimana nih pengendalian internalnya? Nah, jadi dari strategi yang kita buat itu, kita tuh bisa melakukan dalam penyusunannya kita juga menyusun nih key success factor-nya apa aja, indikator-indikatornya apa aja nih, indikator ketercapaian kita. Dari situ kita bisa menggunakan sebagai pengendalian internal. Apakah hasil yang kita capai atau apakah hasil aktual yang kita keluarkan itu sesuai dengan apa yang kita targetkan, apakah udah sesuai dengan indikator capaiannya, kayak gitu. Dan juga dengan strategi itu sendiri, kita tuh bisa dengan mudah gitu mengidentifikasi, nggak harus di akhir periode ya, misalnya kita di tengah jalan nih, di katakanlah di kuartal pertama, kita udah tahu, oh ini kayaknya nggak jalan deh strateginya, karena mungkin katakanlah dari ketercapaiannya misalnya kalau untuk kuartal pertama minimal kita udah bisa testing produk gitu katakanlah. Nah ternyata di akhir kuartal pertama kita tuh bahkan kita belum menyusun atau menyelesaikan desain produk kita tuh kayak gimana. Kan berarti itu udah ada yang miss dong, udah beda gitu dari tingkat ketercapaian yang akan kita capai dan juga proses aktual yang kita punya itu tuh ada ketidaksamaan. Nah, dari situ kita bisa melakukan pengendalian internal di situ. Terus yang kemudian dari strategi misalnya dari HR gitu. Kan kita dalam pengimplementasian strategi kita juga membagi nih ketercapaian atau target untuk subdivisi. Jadi ada tujuan-tujuan per subdivisi. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, kira-kira kalau dari semua divisi nih, divisi mana sih yang paling nggak efektif gitu? Divisi mana sih yang kinerjanya itu paling kurang bisa menghasilkan output? Atau divisi mana nih yang menyimpang atau kinerjanya itu menyimpang dari yang seharusnya dikerjakan? Seperti itu, Alfa. Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, thank you. Oke, terima kasih Alfa atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Wika, silakan bertanya.
Ya, terima kasih Kak Lula. Mungkin aku cuma mau tanya kayak apakah strategi itu bisa diubah dan kapan sebaiknya kita perlu merubah strategi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Wika atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya Wika itu hampir berkaitan ya dengan pertanyaannya Alfa tadi. Jadi apakah strategi itu bisa diubah dan apakah perlu? Jadi perlu atau enggaknya itu sebenarnya balik lagi ke organisasi kita, balik lagi ke tempat kita berada gitu. Apakah dari lingkungan, apakah dengan kondisi baik dari kondisi internal dan juga eksternal itu memerlukan adanya pembaruan strategi. Misalnya, kadang kita itu perlu melakukan strategi karena ada sesuatu yang unexpected gitu. Misalnya emang bukan periode kita harus merencanakan strategi baru. Katakanlah dalam 10 tahun berjalannya strategi yang kita lakukan itu ya, misalnya di tengah-tengah kita dapat musibah gitu, apa ya, misalnya kebakaran gitu, itu kan pasti loss-nya gede banget ya. Kalau dari suatu organisasi dapat bencana kebakaran gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa nih mengubah strategi kita yang awalnya kita berfokus untuk meningkatkan, katakanlah kita meningkatkan segmen pasar baru gitu untuk mencapai memperluas pangsa pasar. Nah, tapi dengan adanya bencana itu yang nggak kita ekspektasikan sebelumnya, kita bisa merubah strategi kita. Oh, kita harus berfokus untuk gimana sih cara kita mengcover modal kita yang hilang, gimana sih cara kita meningkatkan kepercayaan yang udah hilang gara-gara kemarin ada bencana, mungkin ada para pemilik saham, pemegang sahamnya itu mengambil sahamnya karena takut nanti operasionalnya nggak mendukung atau nggak ke-cover, kayak gitu. Jadi untuk kapan sebenarnya strategi itu perlu diperbarui, itu yang pertama perlu diperbarui ketika periodenya udah selesai. Dari situ, dari evaluasi yang dilakukan, evaluasi terkait implementasi strategi itu baru bisa diputuskan gitu, kira-kira strategi itu bisa diubah atau enggak. Yang kedua adalah ketika ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang sebenarnya itu nggak diharapkan terjadi. Nah, di situ kita biasanya untuk menyusun strategi itu dari top management ya, top management itu bisa memutuskan apakah kita perlu mengubah strategi atau hanya pengendaliannya aja yang diubah, seperti itu. Wika, apakah menjawab? Jawab sekali. Terima kasih Kak Lula. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Wah, ramai sekali ya ternyata hari ini. Oke, silakan kepada Ella untuk menyampaikan pertanyaannya. Thank you Lula buat penjelasannya tadi. Mungkin aku mau tanya mengenai strategi tadi itu gimana sih cara kita tahu bahwa strategi itu sudah diimplementasikan dengan baik atau belum? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ella. Nah, jadi ada sih untuk berapa sih gimana caranya kita tahu bahwa strategi itu sudah diimplementasikan dengan baik. Nah, yang pertama sebenarnya cara gampangnya adalah kita membandingkan gitu yang aktual dengan apa yang kita rencanakan. Jadi dengan menggunakan indikator-indikator yang udah kita tetapkan, kita bisa tahu gitu kira-kira strategi kita udah berhasil atau belum gitu. Tapi kan kalau kita bicara strategi secara keseluruhan dan untuk jangka panjang kan kita nggak mungkin nih hanya melihat dari satu sisi aja, dari satu sisi yang terukur. Nah, dari situ kita juga bisa melakukan evaluasi dengan terkait strategi yang udah kita terapkan, entah itu melalui kuesioner ke semua karyawan atau semua anggota yang terlibat. Kemudian juga kita bisa menggunakan penilaian, indikator penilaian yang bisa dikombin antara indikator keuangan dan juga non-keuangan, misalnya dengan menggunakan balance scorecard. Terus kemudian kita juga bisa melakukan wawancara atau apa ya, istilahnya kuesioner singkat ke karyawan gitu. Kita bisa memastikan apakah karyawan kita itu sebenarnya tahu nggak sih gitu, apa yang mau kita capai, sebenarnya mereka tahu nggak sih peran mereka itu apa dalam perusahaan ini. Kalau misalnya dari situ kita tahu, oh ternyata sebagian besar hampir 90% dari karyawan kita, mereka udah tahu peran mereka di organisasi itu apa, terus kemudian target secara perusahaan, target besar perusahaan secara keseluruhan itu apa yang kita capai, terus target divisi apa yang harus mereka capai, itu bisa mungkin di awal kita bisa melihat, oh ini strategi kita udah siap, strategi kita udah baik untuk diimplementasikan. Tapi kalau untuk hasilnya itu ya dari evaluasi di akhir periode itu. Jadi kita mengevaluasi perbandingan atau kita mengcompare gimana sih aktual sama anggaran kita, gimana sih aktual dengan apa yang kita rencanakan di awal. Seperti itu. Ella, apakah menjawab? Sudah, terima kasih Lula.
Oke, terima kasih semuanya atas antusiasme dan perhatian kalian mengikuti seminar kita kali ini. Nantikan lagi ya, nanti kedepannya kita bakal ada seminar-seminar yang lebih keren lagi ya tentunya di hari ini. Terima kasih semuanya. Have a good day. Bentar.